Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cerdik banget kisah pembalasan Abu Nawas kepada si tukang sihir burung. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Setiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid berkunjung ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja paduka, balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, paduka raja melihat seekor burung nuri. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti akan aku bayar. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda. Akhirnya, keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya, dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari paduka raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada paduka raja. Salah satu pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada paduka raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan, tapi suatu saat mereka pasti akan mendapat balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada paduka raja. Paduka raja yang mulia, ini ada titipan dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini, engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa ragu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kenapa keberatan menjual burung nuri kepadaku? Aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku. Kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan paduka raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan sang raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya.
Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir produk." Raja bertanya heran, "Penyihir yang mana, wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas menjawab, "2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja." "Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung 1 lagi untuk Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit, kamu sendiri kan tahu saya tidak suka dengan burung pipit," timpal sang raja. "Sabar dulu yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa si penyihir menjadi burung nuri," oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak. Di depan gerbang lagi-lagi, Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" Hardik si pengawal. "Sudah kubilang Paduka Raja tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya." Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Paduka pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri. Sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Paduka Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat menjadi pengawal istana. Kisah lucu Abu Nawas yang harus berhadapan dengan tukang sihir burung. Wallahu a'lam bishawab.